warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 85 jilid yang kedua, qala al-ustadz fin nasaih inna tazkiyatan nafsi wa thanaa 'alaiha, bahwa orang-orang yang merasa dirinya bersih, orang-orang yang memuji dirinya, wasana 'alaiha, orang-orang yang memuji dirinya, wal fakhra bil aba, dan orang-orang yang membanggakan pendahulunya, membanggakan kakeknya, membanggakan ayahnya, membanggakan keahlian para pendahulunya, min ahli din, bahwa pendahulunya itu memang ahli agama, pendahulunya itu seorang kiai, seorang masyayikh, seorang ulama, seorang yang banyak pengikutnya, sehingga dirinya bangga, kemudian menyombongkan kepada orang lain apa yang menjadi keistimewaan para pendahulunya, wal fadli, dan mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, wa tabattuh bin nasabi, kemudian menyombongkan nasab, dirinya anak seorang kiai, anak seorang syekh, anak seorang habaib, membanggakan, menyombongkan bahwa pendahulunya adalah orang-orang bersih. Tentu tujuannya agar dirinya pun ingin dianggap bersih. Pendahulunya ahli agama, sehingga dirinya pun ingin merasakan diistimewakan seperti halnya bapak-bapaknya para pendahulunya. Pernyataan, perasaan seperti itu semua, kullu dzalika madmumun muqtabahun jiddan, semuanya itu dicela, semuanya itu dianggap buruk, semua itu dianggap tidak baik. Waqad ubtuliya bihi ba'du auladil ahyar mimman la basirata lahu wa la ma'rifata bihaqa'iqid din. Hal seperti itu banyak terjadi di kalangan keturunan orang-orang yang baik. Tidak semua, tapi banyak. Para gus membanggakan ayahnya seorang kiai, habaib membanggakan bahwa dia keturunan Rasulullah. Para masyayikh membanggakan, anak-anak para masyayikh membanggakan bahwa ayahnya adalah seorang yang disegani. Ada juga orang yang mengandalkan atau membanggakan bahwa ayahnya seorang yang banyak diikuti, banyak ditaati oleh masyarakat, sehingga dia tercebur di dalam satu kesombongan di mana ia merasa bahwa dirinya seperti ayahnya, padahal sama sekali ia tidak memiliki keistimewaan yang dimiliki ayahnya. Hal-hal yang seperti ini menurut kitab Is'adur Rafiq akan membawa satu bahaya. Kami baca, waman iftakhara 'alan nasi binasabihi wa abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Siapa yang membanggakan
para pendahulunya, tidak pandang dia itu anaknya kiai, anaknya masyayikh, anaknya orang yang ahli agama, anaknya habaib, membangga-banggakan para pendahulunya. Maka perbuatan membanggakan para pendahulu ini akan mengurangi keberkahan. Sebenarnya anak kiai dia itu istimewa karena banyaknya doa dari santri, dari masyarakat kepadanya. Akan tetapi setelah ia berdoa, setelah ia bersombong, maka doa-doa itu hilang dari dirinya dan dia tidak mempunyai keberkahan. Hilanglah keberkahan, kata Is'adur Rafiq. Seorang Habib terlalu membangga-banggakan Rasulullah, bahwa dirinya keturunan Rasulullah. Tujuannya agar ia taati, maka Habib itu akan hilang keberkahannya, kata kitab Is'adur Rafiq. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sampai berpesan terhadap putrinya sendiri. Bayangkan, untuk memberikan satu ajaran, Nabi memberikan contoh dirinya sendiri dulu. Coba kita angan-angan apa yang disampaikan baginda Nabi. Ya Fatimah binta Muhammad, la ugni anka minallahi syai'a. Wahai Fatimah, ini dawuhnya Nabi kepada putrinya sendiri. Wahai Fatimah, putri Muhammad, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, aku tidak akan bisa menghindarkanmu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau berbuat jahat, artinya ketika engkau salah dan Allah murka kepadamu, jangan mengharapkan pertolongan dariku ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah murka. Itu Nabi, itu Rasulullah bersabda, berpesan kepada putri Rasulullah. Artinya Nabi melarang kepada putrinya untuk, kata orang Jawa, jaga no perlindungan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak menafikan syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah, itu hal lain. Terusan hadis ini, wa ya Fatimah ammah Rasulillah la ugni anka minallahi syai'a. Ini sama. Wahai bibinya Nabi sendiri, Sofia, bahwa saya tidak akan mampu berbuat apa-apa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadamu. Selamatkan dirimu sendiri dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah sudah murka, maka hal itu, pertolonganku tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menanggulangi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishtaru anfusakum minan nar. Maka kalian harus berusaha sendiri, wahai Fatimah, wahai bibiku sendiri Sofia, untuk menghindarkan diri dari apa-apa yang menyebabkan kalian masuk neraka. Ini keluarga Rasulullah langsung orang nomor satu setelah anak kandung, langsung Rasulullah, bukan cucu, anak kandung. Orang yang jelas lebih dicintai daripada para habaib sekarang, daripada para kiai, daripada para masyayikh. Bagaimana mungkin kita merasa aman jika hanya putra kiai, jika hanya putra ulama, jika hanya putra habaib? Putri Rasulullah pun
tidak ada jaminan keamanan. Ini yang menyabdakan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis lain, qala alaihi salatu wassalam, la fadla li aswad ala ahmar walal arabi alal ajami. Tidak ada keistimewaan permasalahan kulit putih atau kulit hitam, kulit kuning atau kulit sawo matang, itu tidak ada keistimewaannya. Bahkan tegas Nabi, tidak ada keistimewaan Arab. Arab itu ya Nabi dari Arab. Walal arabi ala ajami. Arab tidak lebih istimewa daripada orang Jawa. Arab tidak lebih istimewa daripada orang Madura, orang Sulawesi. Yang menentukan apakah Anda ini seorang yang takwa, apakah Anda ini orang yang dicintai oleh Allah. Satu yang tidak bisa ditawar-tawar oleh Rasulullah, illa bittaqwa. Hanya masalah takwa. Ini nas yang soreh, yang tidak bisa dibantah di dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang termulia di antara kalian adalah karena ketakwaannya, bukan karena keturunan siapa, bukan orang suku mana, bukan orang berpakaian apa, akan tetapi at-taqwa. Sejauh mana ia menghindarkan larangan-larangan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau mencaci itu haram untuk orang ajam selain Arab, maka orang Arab bahkan keturunan Nabi sekalipun hukumnya haram mencaci sesama. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.